Welcome back to me, Zaki Alfaiza, yang akan bahas mengenai karya ilmiah informal dan formal. Please for your attention ya, check it out. Materi pertama mengenai karya ilmiah semi-formal ataupun informal, di mana biasanya karya ilmiah ini merupakan laporan sejenis-jenis yang bisa kita tulis atau yang biasa kita tulis dalam beberapa hal yang memang tidak selalu direkomendasikan atau dipublikasikan kepada seluruh orang banyak. Misalnya kita memberikan hasil karya ilmiah kita kepada guru kita, maka itu akan dinilai pada dia, dimana bahasanya tidak terlalu formal, biasa saja, namun sesuai dengan kaidah-kaidahnya dan ciri-cirinya, seperti isinya melalui judul, kata pengantar, ataupun daftar isi pendahuluan, membahas simpulan dan juga daftar pusaka. Jadi tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu luas untuk si karya ilmiah informal ini. Dulu 1, 2. Hai, gimana? Udah formal belum untuk bahas kali ini mengenai karya ilmiah formal? Dimana karya ilmiah formal ini biasanya mengenai kajian-kajian yang akan dipublikasikan atau akan diberikan ke suatu orang dengan sudut pandangnya, lalu memiliki sistematis atau rincian-rincian dan penyajiannya yang benar dengan sistematis dan semua hal secara lengkap, dimana di dalam karya ilmiah formal ini memiliki banyak signifikan atau lebih luas, karena di satu sisi dia juga akan dipublikasikan, di sisi lain itu ia akan memberikan fakta-fakta yang memang sudah terbukti kebenarannya dan meluas seperti di sini, dimana di situ menjelaskan sebuah karya ilmiah formal. Jadi jelas apa perbedaan formal dan informal. Selanjutnya, ciri-ciri untuk sebuah karya ilmiah yang pertama ada objektif, di mana si objektif ini memiliki keobjektifan atau kita sebut dengan kenyataan yang sebenarnya, atau tidak di karang-karang, atau buah data yang kita berikan itu sudah bersifat fakta, sudah diakui kebenarannya dan bukan merupakan opini dari kita. Yang kedua adalah netral, di mana kita tidak bisa membandingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain di dalam karya ilmiah ini. Jadi kita menyingkirkan semua kata-kata persuasif di dalam karya ilmiah ini. Yang ketiga ada sistematis, di mana dia disusun secara sistematis atau tidak acak. Bagaimana orang bisa mengerti ilmu kita kalau kita aja menyusunnya secara acak? Maka dari itu karya ilmiah bersifat sistematis. Yang keempat adalah logis, di mana karya ilmiah itu sesuai dengan pemikiran atau di dalam pemikiran, tidak di luar nalar, di mana kita harus menyelesaikan itu di dalam nalar kita atau masih di nalar orang lain, tidak boleh di luar nalar atau masih pemikiran yang sama yang bisa ditelaah oleh orang lain juga. Yang kelima ada menuliskan, menyajikan fakta-fakta yang sesuai dengan data dan sudah dibenarkan kebuktiannya. Lalu yang keempat, pleonastis, di mana pleonastis ini memiliki kata-kata yang berlebihan, itu akan disingkirkan dan kata-kata yang dikeluarkan adalah sesuai formal dan sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya mengenai contoh-contoh karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah, di mana makalah ini sering kita buat untuk menjelaskan apa yang sudah kita telah atau kita penelitian mengenai sebuah hal, atau satunya karya ilmiah ini menjadi sebuah makalah yang objektif dan empiris. Yang kedua ada kertas kerja, di mana biasanya ini kita juga melakukan penelitian yang mana isi kertas itu merupakan cara kerja kita dan yang bersifat empiris dan juga objektif, sama seperti makalah. Yaitu yang ketiga ada skripsi, di mana skripsi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang akan lulus dari kuliahnya atau jurusannya yang akan diberikan ke dosennya. Lalu ada tesis dan juga disertasi. Disertasi ini biasanya jika penulis mempertahankan opininya, maka itu akan membuat dia mendapatkan sarjana S3 dengan doktor. Hai, makasih ya. I proud of you and I think I so thank you for your attention and see you again. Bye bye.